Jadi hari ini aku mau bahas ke lebih hitung-hitungan tentang balance of payment yang biasa keluar. Soalnya yang udah aku lihat dari tahun-tahun lalu sebelum-sebelumnya di soal pelangi itu banyak banget eh, kasus-kasus balance of payment. Jadi kita bakalan bahas dua soal hitungan. Lalu nanti aku akan jelasin teori. Terus di files juga aku udah submit catatan pribadi aku di semester 2 yang lalu, di tahun lalu, makro. Jadi nanti bisa baca-baca buat referensi, nanti kita bahas juga. Jadi kita masuk ke balance of payment. Jadi balance of payment itu adalah aliran pembayaran dan juga pemasukan suatu negara ke negara lain. Jadi balance of payment itu dia uh, isinya itu tentang uh, kayak ekspor, impor, terus juga dia ada yang namanya transfer dari negara lain. Terus juga ada penerimaan bunga bank, denda. Jadi pokoknya intinya dia mau mengukur cash flow suatu negara. Jadi kita langsung masuk ke soal satu. Jadi ini soal yang benar-benar banyak banget keluar dan pasti keluar di ujian akhir semester. Jadi di sini tuh kita bakalan disediain informasi-informasi mengenai tentang cash flow yang tadi aku bilang. Nah, jadi mungkin nanti kalau misalnya di ujian, ini tuh kayak nggak dikasih tahu kayak fungsi konsumsi itu tuh lambangnya S, atau fungsi investasi lambangnya I, atau pengeluaran pemerintah itu lambangnya G. Karena nggak semua dikasih tahu. Jadi kita mesti tahu, oh ternyata tuh kalau misalnya pengeluaran pemerintah nih simbolnya G. Terus kalau jumlah uang yang beredar real itu simbolnya MS. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa buat catatan biar biar hafal gitu. Ini tuh langsung masuknya kemana karena kita nanti ada formulanya. Jadi kita baca pertanyaan dulu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama kita diminta untuk hitung suku bunga dan pendapatan nasional keseimbangan. Mungkin teman-teman udah belajar di ekonomi mikro sebelumnya kalau misalnya keseimbangan itu adalah equilibrium. Jadi kita akan membuat dua persamaan yang nanti hasilnya itu kita bakalan dapat I, yaitu suku bunga, dan juga Y, pendapatan nasional keseimbangan. Lalu di poin yang B, itu adalah cari persamaan keseimbangan eksternal. Apakah neraca pembayaran pada kondisi balance atau defisit atau surplus pada pendapatan dan suku bunga keseimbangan. Terus nanti kita di poin yang B ini kita bakal nentuin hasilnya itu positif atau negatif. Singkatnya seperti itu. Kalau misalnya dia negatif nanti di pendapatannya, berarti itu hasilnya adalah eh, defisit. Sedangkan kalau misalnya nanti dia positif, itu surplus. Jadi kayak kita tuh emang kadang suka dilibet-libetin gitu. Kayak soalnya, tapi kita tahu nih poinnya. Jadi kalau neraca pembayaran, udah ada kata neraca pembayaran, pasti dia mau nanyain dia itu defisit atau surplus. Terus yang ketiga, kita diminta untuk menghitung government dan MS yang baru jika pendapatan nasional full employment-nya berada pada 1.500 dan tingkat suku bunga-nya 2. Kita lanjut ke nomor yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah keseimbangan. Kita mau cari nih keseimbangan itu yang tadi aku bilang kita bakalan
ada 2 persamaan yang kita cari, terus, mereka disama dengan ning. Nah, kita tuh butuh 2 persamaan, yang pertama itu ada persamaan IS dan juga persamaan LM. Nah, formulanya itu untuk yang keseimbangan IS itu adalah C plus I plus G plus X plus min M, atau fungsi konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Nah, teman-teman juga mesti hati-hati, ini tuh simbolnya apa yang tadi aku bilang. Nah, biasanya kalau di soal makro itu nanti dia ada pengecohnya kayak I. Walaupun I dia ada keluar interest sama investasi. Karena kita bahasnya pendapatan negara, berarti kita itu nyari yang diketahui di soal itu adalah di bagian investasi. Nah, untuk cari IS ini, kita juga nggak langsung disediain semuanya angka-angkanya. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih. Di soal diketahui fungsi konsumsi, tapi dia itu simbolnya S. Padahal di formula itu adalah simbolnya C. Jadi cara gampangnya itu, kalau misalnya diketahui itu S, maka nanti dari persamaan S itu akan dikali min 1 untuk koefisien yang tidak ada variabelnya. Berarti yang minus 300 ini akan dikali min 1. Hanya untuk yang koefisien yang nggak ada variabelnya aja. Lalu ditambah 0,8 YD. Kenapa bisa 0,8 YD? Pokoknya S plus C itu sama dengan 1. Kalau misalnya diketahui soal dalam bentuk S dan dia itu YD-nya 0,2, berarti kita tinggal gampangnya itu 1 minus 0,2. Jadi 0,8. Kalau misalnya diketahui S-nya nih misalnya 0,7, berarti YD-nya itu buat yang C, berarti kita itu 0,3. Ya, pokoknya 1 dikurang yang diketahui. Kemudian setelah kita masukkan yang C, kita tuh biasanya nyari YD. YD itu rumusnya Y minta X plus TR. Jadi pokoknya fungsi C sama fungsi YD ini selalu kalian cari karena biasanya tuh nggak langsung diketahui di soal. Di soal tuh cuma diketahui kayak apa namanya, kayak misalnya tag sama transfernya, tapi kita mesti hitung lagi dan kita mesti convert itu. Nah, kita masukin aja Y min TX-nya itu adalah 100 plus 0,15 Y ditambah 90. Pokoknya kita dapat nanti YD-nya itu adalah 0,8 Y min 10. Lalu kita masuk ke keseimbangan yang pertama untuk mencari persamaan IS. Rumusnya kita masukin aja. C-nya tadi kan kita udah dapat, bukan pakai C yang diketahui di soal, tapi C yang baru banget kita dapat, yaitu 300 ditambah 0,8 YD. Ditambah investasinya sudah diketahui soal, 300 min 400 I, ditambah government, pengeluaran pemerintah itu 500, ditambah ekspor min impornya itu 250 dikurang 400 dikurang 0,18 Y. Lalu kita kaliin, kayak biasa kaliin ke dalam, kaliin pelangi. Mulai kita dapat 300 ditambah 0,68 Y dikurang 8 ditambah 300 min 400 I ditambah 500 tambah 250 min 400 min 0,18 Y. Nanti kita dapat 0,5 Y dikurang 400 I ditambah 942. Nah, aku mau bilangin di sini kalau misalnya IS, persamaan yang kita cari ini sekarang itu adalah sama dengan Y. Pokoknya persamaan IS sama LM ini dia bisa jadi Y. Jadi, setelah kita ada di persamaan Y sama dengan 0,5 Y min 400 I plus 942, kita pindah ruasin. Makanya kita dapat persamaan 0,5 Y sama dengan 942 min 400 I. Jadi kita dapat untuk persamaan IS, kita dapat 1884 min 800 I. Kita udah dapat nih persamaan yang pertama, IS-nya. Lalu kita ke persamaan yang kedua, persamaan LM. Nah, untuk LM di sini, dia itu adalah formulanya MS sama dengan MT ditambah MST. Nah, mungkin yang agak ngecoh di sini nih, karena kata-katanya suka berubah, kayak permintaan yang diketahui di soal ya, permintaan uang untuk transaksi. Kadang ada dosen yang nulis MT, ada yang dosen yang nulis MTJ. Jadi kita mesti tahu nih, dan kita harus masukin kemana, jangan yang kayak tiba-tiba
bingung, aduh MTJ kan nggak ada nih di kemarin latihan soal, karena kan dosen beda-beda nih ngajarnya. Tapi yang bikin tuh satu gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak harus adaptasi gitu, tergantung soalnya kata-katanya apa nih. Nah, kita langsung masukin aja 646 sama dengan 0,25 Y ditambah 450 min 75I. Kita dapat Y-nya sama dengan 784 tambah 300I. Setelah kita udah dapat nih dua persamaan yang kita mau, keseimbangan, kita langsung uh, sama denganin aja. Nah, sama dengan itu IS sama dengan LM. Jadi kita masukin aja itu dua persamaan itu 1884 dikurang 800i sama dengan 784 ditambah 300i. Oke, nanti kita dapat nih I-nya. I-nya itu adalah 1. Nah, kalau untuk hitung YE-nya, keseimbangan YE-nya, kalian bisa pakai dua persamaan karena hasilnya sama atau beda-beda dikit itu nggak masalah. Pokoknya dari I ini kalian masukin ke persamaan IS atau LM itu boleh. Di sini aku masukin pakai persamaan yang IS. Jadi 1884 dikurang 800I. I-nya dimasukin angka 1 tadi yang udah didapat. Jadi hasilnya 1084. Sejauh ini ada yang mau ditanyain atau aku kecepatan nggak? Kalau misalnya kecepatan atau ada yang mau ditanyain, boleh langsung raise hand atau langsung on mic atau chat aja ya. Nanti aku jelasin lagi ulang. Atau teman-teman kalau misalnya ada yang mau catat dulu uh, sampai 16.36 deh. Soalnya ada kan yang kayak belajar sambil nyatet, jadi chat aja. Sampai 16.36 nanti aku mulai lagi.
Oke, aku lanjutin ya ke bagian yang B. Di bagian yang B ini, kita diminta untuk, cari persamaan keseimbangan eksternal dan, apakah neraca pembayaran pada kondisi balance at atau defisit atau surplus pada pendapatan dari suku bunga keseimbangan. Nah, untuk, cari keseimbangan eksternal itu ada rumusnya KA plus CA. Eee, untuk KA-nya itu sendiri, dia itu terdiri dari ekspor min impor ditambah F. F itu adalah aliran modal keluar atau bisa dinamain sama CFO juga. Nah, kita masukin aja, persamaannya, 250 min 400, min 0,18 Y min 20 tambah 90 I. Nanti, kita dapat Y-nya itu persamaan Y-nya 500 I min 944,4. Dan, I-nya ini karena kita udah dapat keseimbangan bunga yang sebelumnya, kita langsung substitusiin, jadi kita dapat hasil Y-nya itu min 444,4. Nah, kita perlu take a notes dan, kalau ditanya neraca pembayaran, itu kita tuh harus langsung, mengarah ke defisit kah, balance kah, atau surplus kah. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya minus. Jadi, untuk keseimbangan eksternalnya ini, hasilnya adalah, negatif. Nah, kalau misalnya hasil Y-nya sama dengan 0, kita juga nggak usah panik karena itu artinya balance. Jadi antara pembayaran dan juga penerimaan yang diterima oleh negara itu, dia bersifat, rata atau balance. Kalau hasilnya positif, berarti, keadaan negara itu mengalami surplus, di mana dia lebih banyak dapat, penerimaan daripada pengeluarannya. Oh iya, nanti, aku bakalan share PPT-nya setelah ini. Jadi kalau mungkin yang ketinggalan nanti bisa lihat di PPT-nya lagi, atau mau di-screenshot juga nggak apa-apa. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, eee, dia dibilang jika pendapatan national to employment berada di 1.500 dan tingkat suku bunga 2. Berarti di sini kita tuh bakalan substitusiin Y-nya, Y sama dengan 1.500 dan tingkat suku bunga tingkat suku bunganya 2. Tadi kan kita dapat interestnya itu interest equilibriumnya itu 1, tapi kita ganti jadi 2 nih. Berapa G dan MS yang baru. Nah, soal-soal kayak gini tuh sering banget kayak diubah-ubah, jadi kita mesti pinter-pinter apa nih yang harus dihilangin, apa nih yang mesti harus disubstitusiin. Tapi biasanya untuk pertanyaan A dan B itu dia biasanya pasti. Kalau untuk pertanyaan C, D, dan E itu biasanya lebih kayak variasi dosen sih. Di sini kita pakai persamaan IS dan juga persamaan persamaan itu dulu ya. Jadi kita kan dapat nih dari persamaan yang awal. Coba kita lihat dari persamaan yang awal ya. Persamaan IS yang awal. Kalau persamaan IS yang awal, ini yang di underline ini, kan ini masih komplit ya. C plus I plus G plus X min M. Nah, kita bakalan pakai persamaan yang ini, tapi karena dia soalnya dimodifikasi, dia pengennya tuh Y-nya itu 1.500 dan I-nya 2, dan juga dia mau cari government yang baru tuh hasilnya berapa kalau misalnya dua informasi tersebut diubah. Makanya nanti kalau kita lihat di sini ada persamaan G sebesar 500, nanti di persamaan kita yang kedua untuk kristal yang C, G-nya itu dihilangkan. Karena kita mau cari G-nya tuh berapa sih setelah diubah ini. Nah, ini kita bisa lihat 300 ditambah 0,8 GD ditambah 300 min 400 I ditambah G
ditambah 250 min 400 min 0,18Y. Udah kayak normal tuh. Nah, nanti kita bakalan dapat IS-nya sama dengan, ini dikali pelangi kayak biasa kayak tadi, IS-nya sama dengan 0,5Y ditambah 400Y ditambah 442 plus G. Plus G karena G itu yang bakalan nanti kita cari. Atau kalau misalnya teman-teman langsung kayak, gue nggak mau ribet-ribet nih, langsung aja. Kita lihat persamaan pertama. Di persamaan pertama kan ada 500. Kalau misalnya, ini kan aku jabarin biar ngerti gitu ya, biar rinci gitu. Kalau memang, kalau langsung diketahui G yang mau dicari, ya udah buang aja langsung G-nya. Jadi kalian tinggal 942 min 400 ini, 942-nya kalian kurangin 500 aja langsung. Jadi 0,5Y sama dengan 942 dikurang 500, si government-nya ini dikurang 400i. Jadi hasilnya yang kayak yang C. Jadi hasilnya itu 0,5Y tambah 400i tambah 442 plus G. Nah, tadi yang aku bilang, kalau IS itu, IS atau LM itu, dia itu sama dengan Y. Makanya nanti kan kalau di persamaan yang atas nih, yang ada IS 4 ini kan bentuknya masih dalam IS. Nah, yang di bagian tengah ini, aku yang underline ini, IS sama dengan Y. IS itu diubah jadi Y. Jadi nanti persamaannya itu Y sama dengan 0,5Y min 400I ditambah 442 ditambah G. Kita pindah ruasin Y-nya. Jadi kita dapat 0,5Y. Y-nya dibilang kayak yang di soal, full employment berada di 1.500. Pendapatan nasional full employment berada di 1.500. Saya pendapatan itu Y, kalian langsung substitusiin 0,5Y, Y-nya jadi 1.500. Lalu min 400. I-nya kita nggak pakai yang equilibrium, kita pakai yang tingkat suku bunga yang diketahui di soal. Jadi 2. Ditambah Y. Jadi kita dapat Y-nya itu adalah 1.108. Kita udah selesai cari yang Y. Lalu kita mau cari yang di soal, yang di minta selanjutnya jadi, yang diminta selanjutnya di soal. Nah, keseimbangan yang baru kayak tadi, rumusnya kayak awal, MS sama dengan MT plus MSP. MS-nya 0,25Y ditambah 450 min 75I, ini masih sama. Tinggal kita substitusiin aja Y sama I-nya. Jadi 0,25Y dikali 1.500 ditambah 450 min 75 kali 2. Kita dapat MS-nya itu adalah 675. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Masih Ci, di sebelumnya aku boleh nanya nggak, Ci? Oh iya, boleh. Yang tadi, Ci, ini yang 442 kok hilang ya, Ci? Kemana ya? Yang IS sama dengan Y. Kan Y sama dengan 0,5Y kurang 400I tambah 442 tambah G. Nah, 442-nya bawahnya mana, Ci? Oh, sebentar ya. Hitung lagi dulu ya. Oh, jadi ini 442-nya ini aku langsung pindah ruasin. Nah, ya soal aku juga aku nggak detail gitu. Jadi ya makasih ya yang udah nanya. Jadi ini kan 0,5Y 0,5Y min 400i tambah 442 tambah G nih. Nah, 0, ini kan kita udah pindah ruas kan. Y min 0,5Y kita dapat 0,5Y. Nah, nanti Y-nya ini kita masukin nih 1.500.
Jadi 0,5 dikali 1.500, aku langsung pindah ruasin yang 442. Jadi 0,5 kali 1.500 dikurang 442. Jadi hasilnya itu setelah kita tambah dengan 400 kali 2 itu 1.108. Paham nggak? Jadi ibaratnya jadi singkatnya kayak gini ya. Ini aku isi dulu nih angka 1.500, 0,5 kali 1.500-nya. Terus aku kurangin 442. Ini aku nggak tulis. Nah, terus nanti kita pindah ruasin lagi yang 400 kali 2 ini ke kiri. Jadi 800 ditambah 800. Jadi 0,5 dikali 1.500. Ini harusnya ada min 442 di sebelah kiri. Min 442 ditambah 800. Kita pindah ruasin. Jadi hasilnya 1.108. Paham nggak? Paham, Ci. Oke deh. Ada yang mau tanya lagi atau bingung atau minta diulang? Nggak apa-apa, Cio aja. Ci, Ya? kalau disuruh bikin kurva gimana, Ci? Oh iya, oke. Nanti yang kurva aku ada di soal kedua. Bentar ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal yang kedua. Ci, Ya. mau nanya dari yang IS 300 plus yang 0,85 itu, Ci. Kenapa? Saya masih kurang paham dari situ, Ci. Sampai yang ketemu IS sama dengannya aja. IS sama dimulai dari yang awal banget ya, 300 tambah 0,8 GD ditambah 300 min 400 I yang awal ya. Yang first Enggak, line mulai dari yang kedua aja. Oh, dari yang kedua. Yang ada G-nya, simbol G-nya. Iya. Jadi ini yang di baris pertama 300 ditambah 0,8 GD ditambah 300 min 400 I tambah 500 dan sekian. Ini tuh aku ambil dari persamaan yang pertama nih. Kita balik ya, persamaan pertama. Nih, ini yang didapat dari persamaan pertama nih, Y yang kedua. Yang kedua yang dibuat C plus I plus J plus X min M. Nih 300 tambah 0,8 GD itu adalah C. I-nya itu 300 min 400 I itu investasinya. Terus G-nya ini 500. G-nya 500 ditambah 250 ini sekian. Nah, untuk di pertanyaan yang C itu soalnya modifikasi. Di modifikasi gimana nih kalau misalnya gue ubah persamaan untuk Y dan juga I-nya. Tadi kan soalnya kita dapat untuk Y-nya itu nggak 1.500 dan untuk I-nya nggak 2. Ya kan? Kita dapatnya itu adalah Y-nya 1.084 dan I-nya itu adalah 1. Nah, tapi di soal ini kita diajak gimana nih kalau misalnya diubah Y sama I-nya. Mau tahu berapa Y-nya. Karena yang mau diketahui berapa Y-nya, nah, ya udah G-nya itu yang 500 kita anggap nggak tahu, kita nggak pernah tahu G-nya berapa. Jadi ini kayak soalnya tuh kayak diputer gitu loh. Kalau di soal yang pertama kita diketahui G, kita suruh cari Y sama I. Tapi di soal yang ketiga ini kita diketahui Y sama I, tapi kita suruh cari G-nya. Makanya di yang garis kedua yang di line yang kedua ini cara cepetnya ya udah kita bodo amatin yang 500, kita langsung ganti koefisien G supaya kita tahu nilai G-nya berapa. Nah, makanya kalau misalnya ini kan aku jelasinnya kayak rinci gitu kan. Sebenarnya cara gampangnya kayak kita balik ya ke persamaan satu. Yang soal satu. Nih, kayak gini, ya udah kita langsung 500-nya kita kurangin aja. Jadi nih, dari yang 0,5 Y sama dengan 942 min 400 I, itu langsung 942-nya langsung kurangin 500 aja. Karena kita nggak apa ya, kayak mau cari G-nya. Jadi 942 dikurang 500 itu buat koefisien yang nggak ada variabelnya 442 ditambah G dikurang 400 I. Singkatnya seperti itu. Jadi kayak kita bodo amatin lah yang G-nya.
Berarti kan 500-nya hilang, tapi nggak bener-bener 0, tapi kita mau cari G-nya. Kalau kita nolin, nanti malah nggak ada yang cari gitu kan. Jadi makanya 500 ini nih yang di atas, dan di bawahnya tuh aku kasih G underline bold. Nah itu buat pengganti si 500 karena uh, pengeluaran pemerintah itu jadi beda. Maka kita mau cari seberapa signifikan sih 500 ini kalau misalnya kita ubah G sama I-nya. Nah ini kayak cara-cara biasa nih yang kayak dikali pelangi. Nah nanti kan kita berarti lebih banyak variabel yang belum kita substitusi ini. Kita dapat IS sama dengan 0,5Y tambah 400I tambah 442 tambah G. Nah, ini aku mau kasih tahu juga. Jadi, IS ini harus selalu diubah jadi Y. Jadi kayak nggak bisa IS min 0,5Y. Jadi kalian harus ubah IS-nya dulu jadi variabel Y. Jadi bisa dikurang. Nah, makanya kita dapat nih Y sama dengan 0,5Y tambah 400I tambah 442 ditambah G. Baru kita pindah ruasin. 0,5Y. Nah, kalau tadi di soal yang pertama, kita tuh nggak dikasih tahu Y dan I. Nah, makanya kita suruh cari tahu tuh dengan keterangan yang ada kayak G. Tapi di soal yang ketiga ini, kita tuh ditukar. Kayak gue sediain lo Y sama I, tapi lu cari yang G gitu. Makanya di sini Y-nya, segala Y akan kita substitusiin sama keterangan di soal 1500. Baru I-nya ini kita substitusiin sama yang ada di soal 2. Jadi kita nggak pakai Y sama I yang lama. Ini jadi soalnya tuh ibaratnya kita cuma pakai persamaan ini doang. Tapi kita nggak pakai angka yang udah kita cari di poin B. Jadi kita dapat B-nya 1108. Paham nggak ya? Kira-kira. Paham. Oke deh. Pokoknya sebenarnya kayak ini modifikasi banget sih soalnya, kayak bisa juga soalnya nggak keluar kayak gini, misalnya mungkin nanti kayak impornya yang dirubah, pokoknya tergantung si dosen aja maunya apa. Jadi kita tuh di sini jangan kayak oh udah ketemu satu pakai ini, tapi itu lebih kayak kita tuh bakalan pakai persamaannya. Pokoknya kalau persamaan kalian salah dari awal, itu bisa fatal ke belakang karena apalagi persamaan ini nanti bakalan dipakai buat bikin kurva. Jadi kalau bisa hitung-hitung lagi deh persamaan. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ya nggak ada ya, jadi aku lanjut ke soal dulu ya. Nah, di soal yang kedua, ini tuh mirip-mirip juga, tapi dia agak lebih susah gitu. Dan ini keluar di ujian aku kemarin, makro ya. 2019, aku semester 2. Nah, ini aku mau ingetin lagi. Jadi tuh biasanya soal tuh nggak semudah itu dikasih tahu kayak langsung fungsi konsumsi simbolnya ini, fungsi investasi simbolnya ini. Nah, kayak fungsi investasi ini kan simbolnya I. Nah, tapi nanti tuh ada I-nya bakal ada 2, ada I investasi sama I bunga interest. Jadi kita tuh harus tahu nih, kalau misalnya kita lagi bahas balance of payment, berarti negara gitu ya besar. Berarti kita pilihnya investasi. I besar. Nah, terus kalian juga hafalin nih simbol pajak, terus transfer, dan segala macamnya. Pokoknya kalian ingetin lah, atau kalian bikin catatan gitu, supaya nanti pas lagi masukin ke rumus, kayak nggak bingung. Ini apa nih yang harus gue masukin? Nah, yang pertama itu kita diminta pendapatan nasional dan suku bunga keseimbangan internal, itu sama kayak tadi, yang A, poin yang A yang tadi. Yang B itu bagaimana posisi BOP pada saat keseimbangan internal. Ketiga, buatlah persamaan keseimbangan eksternal dan gambarkanlah posisi di atas, atau suruh bikin kurva ini nanti. Oke, kita langsung lanjut ya, bahas. Nah, kayak tadi, pokoknya kalau ada dibilang keseimbangan mindset kita langsung dua persamaan kita sama denganin, kayak itu ya. Nah, kita pakai yang pertama, IS. Ini rumusnya C plus I plus G plus X min M. Dan nih, C
Kita harus cermat ya, fungsi konsumsi. Harusnya tuh C, tapi yang diketahui di soal itu S. Makanya tadi aku bilang, cara gampangnya, untuk yang fungsi konsumsi kalau yang diketahui S, mau kita ubah ke C, itu koefisien yang nggak ada variabelnya. Variabel tuh kayak Y, A, B, C gitu. Kayak cuma angkanya doang. Itu kalian kali -1. Lalu koefisien yang diikuti dengan variabel YD-nya ini, kalian jumlahin harus sama dengan 1. Kalau misalnya di sini fungsi konsumsinya itu S, min 260 tambah 0,2 YD. Makanya kita ubah 260-nya dikali min 1 jadi 260, dan 0,2 YD-nya ini kita ubah jadi 0,8 YD. Karena 1 min 0,2, 0,8, kayak gitu. Jadi kalau misalnya gimana kalau misalnya diketahui min 0,2 YD? Nah, itu tuh jadi 1,2 YD atau 0,8 YD. Nah, kalau buat YD itu yang ada variabelnya di belakang, kalian gak usah kali min 1. Jadi kalian kali min 1 cukup di yang koefisien yang nggak diikuti variabel. Jadi hasilnya itu 260 tambah 0,8 YD. Pokoknya kalau dia plus, ya plus. Kalau dia min, ya min. Kecuali kalau yang koefisien depannya tuh. Nah, terus kita cari lagi YD. YD-nya ini adalah nanti kan kalau biasanya di fungsi yang konsumsi itu ada YD. YD-nya itu kita mesti ubah. Nah, ubahnya itu adalah rumusnya Y min TX ditambah TR. Kita masukin aja sesuai soal Y min 160 min 0,20 Y ditambah 150. Jadi kita dapat 0,8 Y min 10. Nah, lagi-lagi IS itu sama dengan Y. Jadi kita nggak bisa, kita mesti rubah IS itu ke dalam Y. Kita masukin aja 260 tambah 0,8 YD itu adalah fungsi konsumsi yang udah kita ubah ke C, ditambah investasinya 80 min 28I, ditambah 90 itu adalah government atau pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor min impor. Nah, ekspor impornya ini langsung dikasih tahu langsung X min M. Nah, teman-teman juga mesti hati-hati nih. Oh ya, aku lupa bilangin. Kesalahan dari tahun ke tahun, dosen aku tuh ngomong ini. Nih, kalian lihat di C plus I plus G plus X min M, ini nih yang tabel, yang kotak biru sebelah kiri. Nah, bawahnya itu kan plus X min M. Ekspornya itu 250. Nih, kesalahannya banyak banget, kayak kita buru-buru nih kadang. Jadi kita langsung asal masukin aja tuh, minusnya cuma berlaku di 400 doang. Jadi kayak pas lagi masukin impornya, langsung min 400, tapi tetap 0,18 Y. Nah, makanya saran aku, kalian kurungin dulu. Jadi tahu gitu, apa namanya, simbol minusnya itu berlaku buat satu di dalam kurung ke belakang, bukan cuma buat min 400-nya doang. Makanya ini dikali kayak kali gitu loh, kayak min 400 min 0,18. Sekedar mengingatkan karena dosen aku tuh kemarin nekenin banget di situ Pak Maris, karena banyak banget yang salah di situ, kayak kita keburu-buru jadinya gitu deh. Terus lanjut ya. Nah, ini kayak biasa, pokoknya ini enak nih langsung dikasih tahu ekspor impornya, jadi kita langsung masukin aja plus X min M-nya langsung 200 min 0,3 Y. Oke ya, Y-nya sama dengan 0,34 Y min 28 I tambah 622. Nah, jangan lupa Y-nya kita pindah ruas ke kiri, karena Y yang di sebelah kiri itu adalah 1, nominalnya 1. Walaupun dia nggak ada angkanya, dia itu bernilai 1, jadi ibaratnya 1 Y dikurang 0,34 Y. Maka kita dapat 0,56 Y. Terus 8 sama dengan 622 min 28 I.
Nah, yaudah, berarti Y-nya kita bagi nih. 622 min 28I dibagi 0,66Y, jadi kita dapat persamaan IS itu adalah 942,42 min 42,42I. Pokoknya ini persamaan ini ya, pokoknya jangan sampai salah karena bakalan kepake di akhir kalau di awal di step A aja udah salah, ini bakalan salah ke belakangnya. Oke, kita lanjut. Oh, sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Atau udah bingung atau cepetan? 0,64 tadi dari mana, Ci? 0,66 ya? 64Y itu 0,64Y. Yang mana 0,64? Itu yang 260 plus 0,64Y min 8. Oh, itu dikali pelangi. Jadi kan dia YD. YD-nya ini yang aku bold ini. Sabar. Nah, YD yang aku bold ini tuh dia ini. Kan tadi kita cari YD di atas kan. Yang IS, C, sama YD yang di luar kotak tuh. Nah, YD-nya ini kita substitusiin. 0,8, YD-nya kita ganti 0,8Y min 10. Nah, itu kita kaliin tuh. 260 ditambah 0,8 dikali 0,8Y. Terus lagi ditambah 0,8 dikali min 10. Makanya kita dapat 260 ditambah hasil 0,8 kali 0,8Y kan 0,64Y. Nah, terus dikurang 8, 8 itu adalah 0,8 dikali min 10. Makanya kita dapat persamaannya 260 ditambah 0,64Y min 8. Baru setelah itu 0,64Y ini kan ada variabel Y lain di belakang. Nah, kita tambahin tuh, kita kurangin, sorry. 0,64Y dikurang minus 0,3Y. Jadi 0,64 kurang 0,3 adalah 0,34Y. Nggak berhenti sampai situ, karena ini variabelnya Y, kita masih punya satu variabel Y di sebelah kiri nih, sebelah ruas kiri, makanya hasilnya 0,66Y dapat dari 1Y dikurang 0,34Y, jadi hasilnya 0,66Y. Baru nanti kita bagi 622 dikurang 28I dibagi 0,66Y, dapatnya 942,42 dikurang 42,42I. Jadi dikali pelangi gitu. Ya, makasih, Ci. Ci, itu Ya. kenapa 150 jadi 90 ya? 150 jadi 90. Yang Y min 160 min 0,2 Y. Oh, iya. Oh, ya, paham. Jadi tuh, bentar, guys. Bentar ya, aku hitung lagi. Iya, udah tahu dari mana. Jadi, ini satu list. Jadi harusnya Y min 160, Y min 160 min 0,2Y harusnya ditambah 150. Jadi ini bukan 90.
Maaf ya guys, tidak fokus. Jadi harusnya ini 150 karena yang diketahui TR-nya itu adalah 150. Jadi Y min 160 min 0,20 Y ditambah 150, makanya kita dapat hasilnya min 10, 0,8 ya. Ya, thank you ya udah dibagi. Nanti aku edit dulu PPT-nya sebelum aku share. Thank you. Ini hasilnya udah bener kok, ini 0,8 min 10. Tapi Stefani, ada yang mau tanya lagi nggak? Atau aku ada yang keliru, boleh dikasih tahu biar ke belakangnya nggak salah. Oke, kita lanjut ya. Oh, ada Ci, yang mau nanya lagi? Ah, sorry tadi koneksi aku sempat jelek bentar. Yang C dapat dari mana ya? 260 tambah 0,8 YD. Makasih, Ci. Oke, Aurel. Jadi ini tuh cara gampang. Cara gampangnya itu kalau misalnya kan ini fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi itu kalau misalnya untuk dimasukin ke IS, kita mesti ubah fungsi konsumsinya itu harus dalam bentuk C. Sedangkan yang diketahui di soal itu, yang diketahui adalah S. Nah, cara gampangnya gini. Kalau yang diketahui di soal itu kan min 260. Kalian simpelnya langsung kaliin angkanya itu dengan min 1. Jadi 260 gitu. Pokoknya kalian kaliin min 1 untuk koefisien yang nggak ada variabelnya. Jadi cuma bener-bener pure angka doang tuh. Makanya kita di sini dapat 260. Nah, dari mana 0,8 YD-nya? Pokoknya rumusnya itu adalah C plus S sama dengan 1. Jadi kalau misalnya di S-nya ini kita dapat 0,2 YD, berarti nanti untuk di persamaan Y-nya tinggal 1 min 0,2. Jadi makanya ini dapat 0,8 YD. Kayak gitu. Kalau misalnya cara lain lagi ya mungkin diketahuinya itu adalah 150. Soalnya diketahui nih, S-nya itu 150 dikurang 0,3 YD. Nah, berarti C-nya simpelnya itu kita ya udah kita kali min 1 arah sebaliknya. Jadi min 150 ditambah dikurang 0,7 YD. Pokoknya dia tuh dikali min 1. Tapi untuk koefisien YD-nya itu dia harus sama dengan 1. Jadi kalau misalnya yang diketahui di soal S-nya itu 0,3, berarti di fungsi C-nya nanti hasilnya itu adalah 0,7. Tapi nggak diubah minus atau plusnya. Jadi kalau misalnya YD-nya plus, berarti di fungsi yang C-nya tetap plus. Kalau misalnya di fungsi S-nya minus, fungsi C-nya juga minus. Gitu. Hanya pokoknya 1 dikurang yang diketahui gitu. Nah, tapi kalau misalnya di soal udah langsung dikasih tahu fungsi konsumsinya itu dalam bentuk C. Dalam bentuk C berarti kita nggak usah lagi nih kali min 1 atau cari 1 min berapa. Karena yang kita butuhin udah langsung ketemu di soal. Pokoknya ingat fungsinya itu fungsi C, bukan fungsi S. Gitu. Jelas nggak Aurel kira-kira? Atau nggak jelas? Jelas, Ci. Makasih banyak. Oke, thank you. Oke. Terus untuk LM, persamaan LM itu MS sama dengan MT plus MSP. Nah, itu kita tinggal input biasa, 200 sama dengan 0,3Y ditambah 200 min 20I. Jadi 0,3Y sama dengan 20I. Nah, kita ubahnya dalam bentuk Y, jadi Y sama dengan 66,71. Sebenarnya kalian terserah sih guys mau ubah dalam bentuk I sama dengan atau Y sama dengan. Ya jelas kalau misalnya IS-nya dalam bentuk I, LM-nya juga harus dalam bentuk I. Kalau dalam bentuk Y pokoknya yang sepakatnya deh, pokoknya yang sama. Nggak boleh kayak I sama dengan, disamain kayak Y sama dengan. Gampangnya sih biasa Y ya.
Terus keseimbangannya kita sama dengan min 942,42 min 42,42 I dari yang IA sama dengan 66,7 I. Pokoknya kita samain tuh hasilnya dapat I-nya I equilibrium atau keseimbangannya itu adalah 8,64, Y-nya itu adalah 66,7 dikali 8,64. Hasil 576,3744. Nah, kalau yang masih bingung Y-nya, aduh Y-nya tuh disubstitusin kemana sih? Sebenarnya untuk Y IAS atau Y LM itu sebenarnya sama-sama aja hasilnya. Cuma biasanya cari yang gampang aja buat disubstitusiin gitu. Nah, ada juga beberapa in some cases kayak misalnya di IS ketemu nih Y-nya 576, tapi di LM 576, sekian ada komanya itu nggak apa-apa. Kalau misalnya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah, itu salah satu cara ngecek jawaban kalian salah atau enggak. Karena harusnya selisihnya tuh nggak beda jauh. Kalau misalnya selisihnya jauh, udah kayak sampai ratusan, berarti itu kemungkinan kalian salah. Karena yang namanya keseimbangan itu kita mencapai 0. Jadi kalau misalnya kalian selisihin nih, I disubstitusiin ke IS sama I disubstitusiin ke LM. Kalau angkanya beda jauh nih selisihnya, kan harusnya 0. Tapi kalian selisihnya ratusan, nah itu mungkin kalian ada yang salah hitung persamaannya. Harusnya tuh 0. Jadi kalian bebas mau masukin kemana aja. Oke. Nah, terus ditanya bagaimana posisi BOP pada keseimbangan internal. Nah, ini BOP lagi, ada defisit, surplus, balance. Nah, ini kalian take note aja, TX itu kan tax ya, pengeluaran negara. Sorry. Tax itu pajak pendapatan negara, dan J itu pengeluaran pemerintah, TR itu transfer. Berarti yang di sebelah kiri, yang tax itu adalah penerimaan negara itu sendiri. Kalau penerimaan negara, si taxnya ini lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah dan juga transfer, berarti pemasukannya dia lebih kecil, itu berarti defisit. Dan kalau misalnya lebih besar, taxnya, pendapatannya, surplus. Pokoknya kalian ingetnya kayak tax itu pendapatan yang diterima sama negara. Kalau misalnya government nih, si pemerintah belanja-belanja, ternyata belanjanya lebih gede daripada pemasukannya, ya udah pasti defisit gitu. Kalau tadi kan langsung diketahuin di soal yang tadi kita tuh kita cari hitung pendapatan negaranya, hasilnya plus, minus, atau nol gitu kan. Nah, kalau di sini ini dimodifikasi. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih 160 ditambah 0,2 Y sama dengan 90 plus 50. Jadi di sebelah kanannya itu G plus TR-nya itu 240. Nah, 160 tambah 0,2 Y-nya kita masukin yang tadi nih, yang keseimbangan tadi. Nih, Y-nya 576,3744 kita masukin. Itu hasilnya 275,27488, lebih besar dari 240. Karena si tax ini lebih besar, penerimaan negara lebih besar daripada pengeluarannya, makanya di sini dia hasilnya surplus. Kayak gitu. Ada yang mau detail lagi nggak? Ada yang kurang jelas? Ya, aku lanjut ya. Nah, ini di sini buat persamaan keseimbangan eksternal. Kayak soal tadi nih, keseimbangan eksternal itu langsung BOP, rumusnya KA plus CA, di mana KA ini adalah ekspor min impor, tambah CA-nya itu adalah F, atau CFO nih yang diketahui di soal, aliran modal keluar. X min M-nya itu kita langsung masukin aja, 200 min 0,3 Y ditambah F itu 220 min 60 I. Nah, kita karena disuruh cari persamaan, berarti kita suruh cari persamaannya itu dalam bentuk I atau Y. Tapi keseringan sih Y. Terus ya udah kita pindah ruasin aja, 0,3 Y sama dengan 420 min 60
I. Terus habis itu 0,3-nya kita bagi nih. 420 bagi 0,3Y hasilnya 1400. Min 60I kita bagi 0,3 itu adalah hasilnya 200I. Nah, karena kita udah diketahuin di dalam soal tadi interest tadi 8,64, jadi kita masukin aja 1400 min 200 dikali 8,64 hasilnya min 328 atau hasil defisit yang soal yang kedua tadi tuh yang hasilnya plus minus atau balance kayak gitu. Nah ini persamaan sebenarnya ini apa namanya ditanyanya kan keseimbangan eksternalnya ya, tapi nanti di soal yang D itu nanti ada buat kurva, jadi makanya kita tuh masukin si ini nih, yang Y sama dengan 1400 min 200 I. Nanti bakalan kepake soalnya. Ada yang mau tanya sampai sini? Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi ada yang nanya kurva. Nih, di sini tuh sebenarnya kalau aku kemarin pas lagi ujian, aku buat 2 kurva, cuma mungkin balik lagi ke dosen masing-masing kali ya. Soalnya aku biasanya step by step, jadi biar nggak salah, yang di sebelah kiri ini kan ada 2 gambar nih, yang polosan sama yang ada garisnya. Yang polosan yang itu tuh adalah keseimbangan internalnya. Jadi yang kita kayak samain sama ini S sama LM. Guys. Nah ini dia. Nah kita tadi tuh IS kita mulai dari IS dulu ya. Yang IS ini kan kita dapat di persamaan yang A tuh yang 942,42 min 42,42I. Nah, ini lebih kayak pelajaran matematika dulu SMA. Dulu SMA atau SMP ya. Pokoknya kalau Y-nya 0, I-nya berapa sih? Terus kalau Y-nya kalau I-nya 0, Y-nya berapa? Itu kan uji titik yang paling gampang tuh. Nah, sekarang kita ke yang Y dulu ya. Kalau misalnya Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, itu adalah 2, I-nya itu adalah 22,22. Dari mana dapatnya? Oke, guys. Nah, ini kita Y-nya kita tutup gitu loh. 0. Jadi 942. Kalau Y-nya 0 kan berarti kan 942,42 dikurang 42,42I. Nah, jadi berarti I-nya itu 942,42 dibagi 42,42. Maka kita dapat hasilnya 22,22. 22,21640 sekian, kita buatin 22,22. Yang aku bilang IS sama dengan Y. Kalau Y-nya 0, berarti kan persamaannya ini jadi 942,42 min 42,42I. Gitu. Kita pindah ruas ini, 42,42I-nya jadi gitu. Paham nggak? Atau aku jelasin pakai ini aja ya? Apa namanya? Kayak Word atau Excel gitu? Paham atau ada yang bingung nggak buat uji titiknya? Paham, Ci. Oke, paham ya berarti yang uji titiknya. Nah, terus kalau kita udah uji titik Y sama dengan 0 nih, berarti ya udah nih cara gampangnya lagi. Kalau Y-nya udah 0, berarti sekarang di baris yang kedua, I-nya yang kita nolin. Berarti kan kalau I-nya 0, IS atau Y-nya itu kan berarti langsung otomatis 942,42 min 42 kali 42I, I-nya kita kali, I-nya kita substitusin jadi 0. Jadi hasilnya Y-nya 942,42. Nah, kalau misalnya nih, ini sebenarnya kalau di makro tuh dia nggak terlalu peduliin skala. Kalau mikro kan
dulu kayak kita ribet banget gitu kan, kalian mesti bener. Kalau ini lebih kayak yang penting tahu equilibriumnya, garisnya bener atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dosennya emang kayak mesti skalanya mesti precise banget gitu, ya udah berarti kalian uji aja satu-satu nih. Misalnya kalau Y-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 2, Y-nya berapa kayak gitu. Jadi kan nanti bakalan ada titik-titik itu tuh. Kalian tarik garis. Nah, kalian juga jangan sampai salah nih gambar IS sama LM. Kalau IS itu dia itu fungsinya kebalik. Fungsinya itu berbanding terbalik. Pokoknya kalau misalnya semakin besar Y-nya, nanti I-nya semakin turun. Begitu juga sebaliknya, kalau I-nya semakin besar, Y-nya akan semakin turun. Kayak gitu. Yang kayak supply demand gitu. Nah, untuk yang kedua, persamaan yang kedua kan kita udah dapat LM sama dengan 66,7 I. Nah, kita uji titik aja tuh. Kalau misalnya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, itu berarti kan Y-nya itu maksudnya LM ya. Kalau LM-nya 0, ya udah pasti I-nya juga 0. Kalau misalnya I-nya 0, Y-nya juga pasti 0. Karena dia nggak punya koefisien lagi. Jadi, semuanya dimasukin gitu loh. Jadi kayak kalau 0 udah pasti 0. Pokoknya persamaan yang kayak gini yang nggak ada koefisiennya itu udah pasti 0. Makanya garisnya itu dia itu berbanding lurus. Jadi kalau misalnya kalian kepo nih, ini bener gak sih garis LM tuh kayak gitu? Kalian masukin aja kalau Y-nya 1 atau LM-nya 1, Y-nya 66,7. Terus kalau misalnya LM-nya 2 atau Y-nya 2, berarti dia hasilnya 133,4. Berarti masih naik. Nah, sama kalau misalnya ketiga, keempat, nah itu dia juga bakalan naik terus tuh kurvanya. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir nih, ini tuh finalnya sebenarnya keadaan gabungan. Karena kan di sini dia cuma bilang yang soal B dia bilang gambarkan kondisi di atas. Berarti kondisi gabungan nih antara BOP internal sama BOP eksternalnya nih. Nah, terus kan kayak BOP internal nih sebenarnya ini garisnya sama aja. Garis LM, kalian coba cari IS sama LM di foto yang kedua nih. Di foto yang kedua kan ada tulisan IS sama LM tuh. Nah, itu tuh sebenarnya implementasi dari yang sebelah kiri. Implementasi dari sebelah kiri, LM juga sama. Kayak gitu. Nah, dia tuh ada 576. 576 ini atau 576,5744 itu sama aja. Karena itu yang tadi yang kita cari tuh YE-nya. Yang di soal yang pertama, pendapatan keseimbangan. Nah, terus kan ketemu tuh silang, ketemu di E. Nah, itu yang di garis vertikal itu 8,64 itu hasil dari interestnya dia. Nah, kalau misalnya ngitung BOP eksternalnya, berarti BOP eksternal itu yang tadi ada di soal yang C, yang ini nih kita balik lagi. Nih, 1400 min 200 I. Nah, kita uji titik juga. Kalau misalnya Y-nya 0, berarti I-nya 7. Kalian tutup-tutup gitu, atau kalian bikin tabel. Kalau misalnya I-nya yang 0, berarti I-nya 1400. Nah, itu kalian tinggal garis apa tuh? Kalian garisnya pokoknya. Nah, ini sini kayak 1328 dari mana sih? Kayak gini-gini nih. Nah, ini karena kita nyari BOP eksternal yang di garis biru itu, BOP eksternalnya itu kan kita dapat nih dari yang sebelumnya. Menurut aku keganti nggak ya? Nih, BOP persamaan eksternalnya nih. Ini kan persamaan eksternal nih yang gabungannya. Terus min 328 ini adalah implementasinya. Jadi makanya di bawah sini ada tulisan min 328 yang menandakan dia itu defisit. Kayak gitu. Emang agak tricky sih, cuma ya inilah tantangan mikro dan makro. Ada yang mau tanya nggak atau kayak bingung angkanya dari mana sih? Ini angkanya banyak banget atau gimana?
Ini kalian, mungkin kalian ada yang tanya nih, aduh ini Ci 1400 yang di sebelah kanan, paling kanan itu dapat dari mana sih? Nah, ini tuh dapat dari persamaan tadi. Kalau misalnya Y-nya 0 nih, kayak sumbu koordinat biasa gitu. Kalau misalnya Y-nya 0, eh Y-nya jadi 7. Makanya tuh ada tuh angka 7 juga kan di bawah garis merah tuh. Nah, ini kalau Y-nya 1400, Y-nya jadi 0 kayak gitu. Makanya ada muncul tuh 1400 sama 7. Terus 942,42 dari mana sih? Nah, itu 942,42 itu adalah yang tadi kita uji titik dari yang sebelah kiri gitu. Ini kalau Y-nya 0, maka hasilnya 22,22. Terus kalau misalnya I-nya 0, 942,42. Nanti kan kita sambungin tuh garisnya. Pokoknya kayaknya kalau makro harusnya nggak seribet itu sih guys, skalanya. Oh ya, terus kalau dapet dosen-dosen yang rada apa ya, rada apa ya, sebutnya, oh rada teliti mungkin ya, rada teliti banget. Ini garis horizontal sama vertikalnya jangan lupa dikasih keterangan. Kalau vertikal itu interest, kalau yang garis horizontalnya itu Y, karena bisa dikurangin tuh ada beberapa dosen. Untuk soal hitungannya segini segini aja sih guys. Ini mau lanjut ke teori, tapi sebelumnya untuk soal hitungan ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kurang jelas itu. Ci, BOP internal itu emang garis kayak gitu ya, Ci? Pada Iya, keseimbangan. iya benar. Jadi kan tadi kan eh, sebenarnya BOP yang internal ini tuh IS sama dengan LM. Jadi dia tuh karena dia keseimbangan pasti dia nol kayak gitu garisnya. Pokoknya BOP itu dari hasil equilibrium kamu tarik lurus garis horizontal. Pokoknya selalu kayak gitu. Kalau buat yang internal, selalu pasti pertemuan. Itu dia pertemuan antara sumbu ya sorry, persamaan IS sama persamaan LM. Pasti kayak gitu. Dia mau tanya lagi, aku bakalan bahas sekilas sih apa aja biasanya yang kayak keluar di itu namanya kayak UAS gitu teori. Ada nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada, yaudah deh aku tungguin sampai 17.30. Kalau nggak ada yang nanya, yaudah aku ganti ke teori. Ci, Ya, kalau keluar hitungan neraca pembayaran gimana, Ci? neraca pembayaran. Oh, yaudah. Nanti aku bahas di teori nih. Neraca pembayaran yang pakai tabel ya? Iya, Ci. Oh, yaudah. Aku ada catatannya. Jadi aku bahas ya. Aku stop share screen dulu buat bahas teori ya.
Di yang di files aku udah apa nih belum? Oh, udah. Di files aku ada fotoin scanin itu catatan aku. Kalau misalnya ada yang salah atau ngawur, mohon dimaafkan guys. Ini yang biasanya teori-teori kalau makro tuh kayak ada suruh sebutin. Coba jelasin tentang aggregate expenditure pakai apa tuh? Pakai tabel atau pakai penjelasan atau gimana. Kemarin tuh karena ini teori, aku kerjainnya belakangan. Jadi karena hitung-hitungan tuh poinnya besar banget. Jadi better kerjain hitungan dulu, baru teori. Tapi ya jangan kelamaan juga. Nih, coba ya aku jelasin. Kelihatan nggak ya guys? Boleh zoom dikit lagi, Ci? Ini ya. Kelihatan ya? Udah belum? Terus maaf juga kalau misalnya banyak begini, sorry guys. Semoga ini bisa membantu sih. Nah, karena ini banyak banget soal makro gitu, suruh jelasin ini, belum lagi gambar ini itu. Jadi better kalian tuh kayak siapin poin-poin kayak gini. Jadi aku biasanya tuh ngeringkas kayak apa nih, kayak udah poin-poinnya kayak gini dia pasti terima kok. Kayak misalnya contoh nih aggregate expenditure. Ini tuh paling banyak banget sering keluar. Suruh jelasin pakai grafik. Nah, ini aku ada sediain poin-poinnya gitu, makin ke atas kurvanya menunjukkan semakin tinggi pengeluaran. Jadi semakin dia ke kanan, dia menunjukkan pengeluaran. Terus makin ke kanan juga income-nya naik. Makanya kalau misalnya dia apa tuh namanya kurvanya itu menjorok ke kanan, sliding ke kanan gitu, berarti dia perbandingannya positif. Jadi kalau naik, pengeluarannya naik, pendapatannya juga naik. Terus suruh jelasin nih, apa maksudnya garis 45 derajat? Ini tuh menunjukkan di mana saat pendapatan akan harus sempurna untuk setiap beban. Terus ada real GDP yang bisa dibelanjakan, terus ditanya nih, oh terus kalau misalnya kalian nanya angkanya dari mana, ini tuh sebenarnya langsung apa nih, langsung kayak dibagi aja antara yang Y dibagi dengan X kayak gitu. Pokoknya sebenarnya kalau teori kayak gini ya guys, kalau online kayak gini ya udah pinter-pinteran ini aja apa namanya, kayak pinter-pinteran punya catatan aja, minta catatan teman juga kalau misalnya dapet dosen. Misalnya dosen nih kayak yang enak si Pak Satrio tuh biasa anak-anaknya kan banyak tuh catatannya, nah kalian mintain aja karena kan kalau soal UAS ini semuanya sama. Nah, terus di sini ada aggregate demand. Nah, aggregate demand ini tuh dia juga banyak nih teorinya. Nah, ini aku ada catat yang Keynes, sudut pandang moneter yang bergerak, perubahan harga, delta T mempengaruhi ini, akibatnya terjadi perubahan ini. Jadi kalau misalnya garis ini bergeser, itu tuh akibatnya apa gitu. Nah, ini dia di sini ada bilang perubahan harga atau delta P mempengaruhi uang yang beredar secara real. Akhirnya terjadi perubahan tingkat bunga I. Perubahan tingkat bunga I mengakibatkan perubahan investasi yang akan mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi kronologisnya, karena dia ada perubahan harga, makanya dia akan mengubah si uang yang beredar. Terus karena uangnya yang beredar ini berubah, dia akan mempengaruhi tingkat bunga. Karena dia mempengaruhi tingkat bunga, dia akan mengakibatkan perubahan investasi. Karena perubahan investasi ini, makanya dia mempengaruhi yang namanya pendapatan nasional. Kayak gitu. Kalau misalnya, aduh kebanyakan nih, udah tulis aja ininya nih, bagian ininya. Yang penting jelas gitu, karena kalau tabel doang, kadang suka nggak diterima sih. Terus ini juga di Keynes, terus dia bilang, kalau kurva LM nih, kalau misalnya semakin ke kiri, berarti
suku bunga ini LMO nih, LMO. Kalau suku bunganya ke kiri, berarti investasinya, kalau misalnya suku bunganya, kalau suku bunganya itu naik, berarti investasinya juga jadi menurun. Kayak gitu. Makanya kurvanya tuh menunjukkan pergeseran. Jadi LMO ke LM1 ini menunjukkan jika adanya perubahan suku bunga atau kenaikan suku bunga, maka kurva LM akan bergerak ke kiri, bergeser ke kiri, mengakibatkan investasi jadi menurun. Terus ini juga nih perubahan P, makanya money supply-nya berkurang, makanya kurva LM-nya ke kiri, investasinya menurun, suku bunga menurun, suku bunga naik, investasi menurun, pendapatannya jadi menurun, jadi makanya Y-nya itu ke kiri. Nah ini kalau tadi teori Keynes, sekarang jadi ada teori Piaget ini. Biasanya yang paling keluar sih Keynes sih. Ya. Yang tadi suku bunganya naik, terus apa yang turun itu kenapa, Ci? Yang mana? Ya, yang Keynes ya. Yang LM itu. Suku bunganya naik, investasinya itu kenapa, Ci? Sebenarnya kalau ditanya kayak gini, gimana ya? Aku juga pas lagi tuh ini sih kayak bingung gitu. Nah, cuma nih aku mungkin salah nih, mungkin caranya salah ya. Tapi kalau misalnya udah mikir teori kayak gini, aku udah kayak udahlah aku salin aja gitu. Coba nanti aku catat pertanyaan, aku cari ya. Kenapa nanti aku cari aku bantuin cari informasinya. Kenapa semua naik investasi menurun? Ini aku cariin. Nanti soalnya aku juga takut salah kalau ngomong karena aku kan udah agak-agak lupa. Hehehe. Nah, terus nanti aku cariin ya visi ya tadi. Ini aku drop di Nah, terus ini agregat supply, dia jarang banget keluar karena yang paling sering keluar nih agregat demand, si Keynes sama Piaget ini. Ya, boleh baca sekilas lah. Nah, terus ini inflasi. Kalau misalnya ada ditanya inflasi kenapa, inflasi itu ada apa aja, itu ada inflasi inti sama inflasi non inti. Kalau inflasi inti ini dia tuh tetap kayak pasti dia repeat gitu loh. Kalau misalnya inflasi non inti ini karena nggak misalnya kayak dalam 1 tahun tuh repeat terus nih, kalau inti dari tahun ke tahun dia bakalan inflasi terus. Kalau misalnya inflasi non inti ini kayak ada beberapa faktor kayak inflasi komponen bergejolak nih kayak gini. Hanya beberapa momen aja. Kayak misalnya kebijakan pemerintah. Ini sebenarnya kayak teori-teori biasa sih. Pokoknya kalau teori itu pintu-pintu searching deh. Kalau nggak selesai, asli ya. Terus 2 sumber inflasi, ada demand pull inflation sama cost push inflation. Nanti di zoom aja ya guys, soalnya catatannya kayak rembes gitu. Terus peningkatan agregat demand, terus cost push inflation itu kalau misalnya karena dipengaruhi oleh kebijakan moneter seperti money supply. Terus pengeluaran pemerintah jadi naik, terus pemotongan pajak, ekspor, investasi, kayak gitu-gitu. Nah ini kalau demand pull inflation, dia kalau misalnya demand itu kan kurvanya negatif ya. Kalau misalnya dia geser ke kanan, karena agregat demand naik, karena faktor-faktor yang disebutkan di atas, kayak money supply, pengeluaran pemerintah gitu-gitu. Harganya naik. Ini nih aku tulis poin-poinnya tuh kenapa bisa berubah dari AD0 ke AD1. Terus ini juga kayak real GDP ini kayak gini. Ini kalau dia pergeseran apa nih supply, kurva supply-nya. Nah, kalau ini ada cost push inflation dari sisi kalau cost push itu kan kayak supply ya, kayak dari sisi produsen, posisiin diri kita ada di
sebagai posisi produsen. Ini ada contoh-contohnya juga. Nah, ini juga unemployment tahun lalu keluar di ujian aku. Itu banyak keluarnya. Kalau sekarang mah bisa searching lah ya, kayak apa-apain. Cuma better sih kayak baca gitu. Siapa tahu dosen ada yang mau, ini kayak gue udah jelasin nih yang ini. Oh ya, anyway, ini aku catatan dari dosen aku tahun lalu, Pak Maris. Jadi kata-katanya tuh most of them itu punya beliau. Jadi mungkin kalau yang anaknya beliau ya mirip-mirip lah penjelasannya kayak gini. Oh ini ya, aku ada lampirin soal yang tadi, yang di PPT. Terus ini Fleming model juga poin-poinnya seperti itu. Nah, ini aku mau bahas yang tadi ada ditanya yang bikin tabel. Udah ke-upload belum? Ini catatannya juga kalau kurang jelas nanti aku buatin deh buat si balance of payment ini. Nah, pokoknya yang kayak tadi tuh sebenarnya berkaitan sih ini. Kalau CA ini kayak CA ini tuh terdiri dari balance of trade, balance of service. Kalian teorinya tinggal dibaca-baca aja. Contoh-contohnya juga. Kita masuk ke soal aja kali ya. Langsung ke tabelan ini. Ini kalian kalau mau cepat, ini kalian bikin formatnya aja dulu. Nih, kayak current account. Nah, current account ini kayak di catatan aku kan ada terdiri dari balance of payment sama balance of service gitu gini. Ini aku ada tulis balance of trade, itu tuh kayak penjualan barang dagang. Kalau balance of service ya kalian tahu kalau misalnya supply service gitu. Nah, ini kalian hafalin aja nih. Kalau ini masuknya kemana, ini masuk kemana, ini masuk kemana, karena ini bakalan keluar. Jadi kalian tahu pengelompokannya gitu. Contohnya kayak nih, negara Indonesia berhutang 1.000 dan membayar provisi sebesar 5. Nah, tadi yang bentar, aku buka catatan aku dulu. Indonesia berhutang 1.000 dan membayar produksi sebesar 5. Berarti kan kalau misalnya Indonesia berhutang, berarti dia masuknya ke KA nih. Pokoknya kalian sambil lihat ini aja ya. KA itu terdiri dari aktiva tetap dan pasif, sesuatu yang besar kayak investasi, terus kayak bank. Nah, ini nih, aku tuh kayak bikin kata kuncinya itu kayak pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama equity, terus aset, sama utang, itu dia masuknya ke KA. Nah, kenapa di catatan aku negara Indonesia berhutang 1.000 dan membayar produksi sebesar 5 KA. Kenapa dia plus? Karena kalau Indonesia berhutang, berarti kan ini balance of payment kan ngomongin tentang penerimaan dan pengeluaran negara ya. Jadi kalau misalnya dia berhutang berarti dia nerima duit nih, nerima cash. Makanya dia tuh masuknya plus. Dan KA, kenapa KA? Karena tadi tuh yang aku bilang, kata kuncinya, aku bikin kata kunci, pokoknya berhubungan equity, aset, sama utang, itu masuknya di KA. Makanya kayak plus 1.000. Dan membayar, ini provisi nih guys. Provisi, nah ini provisi ini kan jasa. Jadi dia masuknya balance of payment. Ini aku juga ada tulis di sini. Provisi. Jadi ini latihan nanti aku rapiin lagi deh catatannya. Jadi kalian bisa baca. Terus ada FDI sebesar 500. FDI tadi ini ada juga di catatan aku. FDI. Nah, ini foreign direct investment. Karena dia berinvestasi, makanya dia ini adalah KA-nya plus. FDI itu
FDI itu pasti nilainya plus lah, investasi. Sesuatu yang besar nih, lagi-lagi sesuatu yang besar, itu dia masuknya ke KA. Terus Pak Agus berinvestasi ke Brazil senilai 600. Nah, kenapa minus nih? Oh, pertama, kenapa KA? Karena lagi-lagi nih investasi kan. Investasi masuknya ke KA. Kenapa dia minus? Karena dia investasinya di luar negara Indonesia, yang bukan negaranya dia. Kalau tadi FDI itu kan orang asing nanam modal di kita, berarti pendapatan kita bertambah, makanya plus. Ini minus kayak gitu. Terus pemasukan turis asing ke Bali, berarti balance of service menaikkan pendapatan negara. Terus atas pinjaman nomor 1 Indonesia membayar sebesar berapa nih? 10 ya. 10 untuk bunga dan 50 untuk angsuran pokok. Karena dia bunga, dia itu masuknya ke balance of service. Ini catatan aku juga ada. Terus 50-nya masuknya KA. Jadi nggak selamanya kayak satu statement ini isinya KA doang atau CA doang begitu. Ini karena 50 angsuran pokok ya emang karena kewajibannya dia gitu. Terus WNI di Amerika menjual rumahnya seharga 100, itu masuknya KA karena lagi-lagi ya, KA itu aset ya. Karena dia menjual rumahnya. Terus PT Raya membayar tenaga kerja asing karena jasa, balance of service, dan itu juga apa tuh namanya tenaga kerja asing makanya minus. Karena Indonesia lagi ngeluarin duit. Indonesia mengimpor material sebesar 30. Mengimpor kan berarti barang ya. Makanya di sini bukan BOS. Kalau BOS kan service, kalau ini balance of trade. Kalau impor pasti kan dia bayar. Jadi dia mengurangi. Indonesia mendapatkan grant atau hibah salah. Terus sebesar 200. Nah, itu masuknya balance of service. Pokoknya itu ada juga catatan aku, dan kalau nerima duit plus lagi-lagi, dan Indonesia memesan kapal perang KA. KA-nya ini adalah karena barang aset ya, lagi-lagi aset dan dia beli dari luar maka minus. Terus Pak Budi berbelanja di Singapura sebesar 50. Ini balance of trade, ini salah, balance of trade, itu dia minus. Ani meminjamkan uang ke Alex, warga negara Amerika sebesar 30. Utang. Kalau utang tadi KA, karena dia nerima duit, dia ngutang, dia nerima duit, makanya surplus. Pak Budi membangun perusahaan di Malaysia. Terus membayar pengurusan biayanya 50, berarti balance of service. Nah, ini tuh kalian siapin formatnya ini kayak gini. Nah, tadi dari yang kalian tuh kalau aku kerja ini aku identifikasi dulu nomor 1 tuh apa-apa aja. Nanti aku tandain KA maksudnya gitu. Jadi pokoknya kalau udah di atas udah tahu identifikasinya apa, pokoknya langsung tulis aja. Kayak misalnya tadi kan BOT ada yang plus, terus ini ada yang minus. Import mah pasti selalu minus lah ya. Terus kayak misalnya nih yang di bagian capital account. Capital account itu hati-hati juga, nggak semuanya plus dan nggak semuanya plus, makanya kita harus tahu nih. Jadi udah diidentifikasi sebagai apa, dia plus atau minus. Nah udah kayak gitu, dia ada special drawing right, terima atau narik uang dari IMF. Ini biasanya di soalnya tuh ada dibilang, misalnya Indonesia menarik uang dari IMF. Pokoknya kalau udah narik duit dari IMF, udah pasti dia dapat duit, terus dia masukkan nih ke special drawing right. Terus kalau error and omission ini kalau misalnya kelebihan apa sih? Ya bisa selisih dari ini plus gini, terus lintas moneter. Ini hasil dari apa namanya? Pengurangannya. Nah, ini dia ada keterangan terdapat kesalahan catatan tahun lalu kelebihan 80. Tahun ini dikurangin jadinya. Nah, kalau ini kan ada additional information nih. Terdapat kesalahan pencatatan tahun lalu kelebihan 80.
Makanya di error and omission, karena dia kelebihan, ini kita kurangin. Jadi 80. Tapi kalau misalnya dibilang informasinya, catatan tahun lalu tuh kekurangan 80. Berarti di sini sign-nya, tandanya kita plusin gitu. LLM untuk menutupi defisit atau balancing. Ini sebenarnya lebih kayak, pokoknya kalau misalnya hasilnya defisit, pokoknya dia tutupin gitu loh. Pokoknya ya kayak gitu. Kayak buat balancing gitu. Udah palingan itu aja sih. Tapi tahun lalu aku keluar ya, aku lupa di balance of payment ini. Tapi belajarin aja guys. Soalnya aku lihat dari yang 2018 ya pelangnya dia nggak ada nih balance of payment ini. Jadi udah sih itu aja. Berarti PR aku nanti aku cari pertanyaan dari Vivi yang bagian teori, kenapa suku bunganya naik, investasinya malah menurun, sama nanti aku ketikin di Excel biar kalian gampang bacanya. Ya, kalian ada mau ditanya lagi nggak? Udah maghrib. Sorry guys. Ada yang mau ditanya lagi? Dia masih bingung. Kalau nggak ada, mungkin aku tutup untuk belajar atau ya belajar makro pada hari ini. Aku minta maaf kalau misalnya aku masih banyak kekurangan dalam jelasin. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa ngebantu kalian buat ujian, bisa kalian jadi paham. Terus juga kalau misalnya ada yang berbeda dari dosen, saya kok Cici ngajarnya kayak gini, tapi dosen aku ngajarnya kayak gini ya. Kalian ikutin dosen kalian aja, karena kebijakan dosen biasanya berbeda dan mungkin aku juga banyak salah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mau kasih saran, pokoknya kerjain bagian hitungan dulu, baru teori. Karena hitungan poinnya gede banget. Terus itu aja. Sama jangan lupa berdoa sebelum kerjain. Semoga lancar. Oke guys, aku stop presenting ya. Thank you semuanya. Thank you, Ci. Terima kasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci.